وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا radhiyallahu anha. Jadi kembali kepada ayat surah Muhammad ini, apa arti fahal asaitum in tawallaitum? Tidakkah kalian mengira kelak nanti jika kalian satu makna pertama, jika telah berpaling dari Al-Quran dan ajaran Allah subhanahu wa ta'ala, antufsidu fil ard, kalian akan berbuat kerusakan di muka bumi ini. Wa tuqatti'u arhamakum, kalian itu memutus silaturahim kalian. Maka merekalah yang mendapatkan laknat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini makna yang pertama. Makna yang pertama ini sebagian mufassir dari Al-Imam At-Tabari rahimahullah menyebutkan tafsirnya seperti ini, dan kemudian Al-Imam Al-Baghawi di dalam tafsirnya Ma'alimut Tanzil juga mengatakan kalau kalian berpaling dari Al-Quran, dari hukum-hukum Allah, kalian berbuat kerusakan, akan berbuat kerusakan, dan tidak lama setelah berpalingnya kalian dari aturan Allah, kalian melakukan kerusakan itu. Dan di antara kerusakan yang dilakukan di muka bumi ini adalah ketika kalian itu memutus silaturahim wa tuqatti'u arhamakum. Nanti akan kita bahas setelah ini wa tuqatti'u arhamakum itu. Kemudian makna yang kedua tadi, tawallaitum, maknanya adalah memegang urusan orang banyak, memegang suatu urusan yang mana urusan tersebut itu punya pengaruh terhadap orang banyak. Nah, ini tadi sebagaimana yang Allah gambarkan di dalam surah An-Nur tadi, Abdullah bin Ubay bin Salul bertanggung jawab dan memegang urusan dalam penyebaran berita dustanya itu. Ini makna tawalla. Nah, kalau kita bawa makna ini kepada ayat ini surah Muhammad, yaitu orang yang dia punya kekuasaan terhadap satu perkara, dia diberi amanat untuk jadi pemimpin, dia diberi amanat untuk bertanggung jawab terhadap apa, itu juga memiliki potensi untuk dia berbuat kerusakan. Allah subhanahu wa ta'ala kasih wewenang untuk jadi pejabat apa gitu. Ada resikonya dia berbuat kerusakan ketika nanti tidak menjaga amanat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada orang tersebut, maka dia melakukan suatu kerusakan. Misal pejabat di dinas lingkungan hidup gitu kan. Dinas lingkungan hidup bertugas untuk menjaga agar lingkungan ini tetap terjaga. Tetapi ketika dia punya wewenang, disalahgunakan kewenangan tersebut, nanti ada pihak-pihak yang misalnya dia punya kepentingan tersendiri untuk perusahaannya atau bisnisnya yang dia melanggar aturan di dinas lingkungan hingga harus merusak lingkungan oleh kepada pejabat yang berwenang di situ, dia sogok, dia suap dan lain sebagainya, terima suapnya itu, ya sudah nggak apa-apa kamu begini. Terjadi kerusakan yang demikian. Nah, jadi kesimpulannya ayat ini, dua-dua makna ini sama-sama bisa diterima. Jadi mereka yang berpotensi melakukan kerusakan di muka bumi ini, satu, ketika dia berpaling dari ajaran Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, apalagi kalau diberikan kewenangan, dia diberikan wewenang untuk memegang suatu perkara, ada potensi di situ. Tetapi ini pendapat sebagian kecil dari para mufassir. Di antara yang berpendapat demikian adalah Al-Imam Az-Zamakhsyari di dalam kitab beliau Al-Kasyaf. Jadi ini saya sampaikan bahwasanya Al-Imam Az-Zamakhsyari beliau ini pandangan akidahnya adalah pandangan Mu'tazilah. Namun keistimewaan tafsirnya adalah beliau bisa mengungkap keindahan bahasa yang ada di balik ayat-ayat Al-Qur'an ini. Jadi terkenal dengan tafsir balaghi, itu yang mengungkap i'jazul Quran dari sudut pandang sastranya itu. Nah, ini jadi rujukan tafsir Az-Zamakhsyari ini. Bahkan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya itu banyak merujuk
kepada apa? Kepada pandangan-pandangannya Al-Imam Az-Zamakhsyari untuk perkara bahasa. Adapun untuk perkara akidah enggak. Al-Imam Az-Zamakhsyari untuk perkara akidah beliau lebih condong kepada pendapatnya Mu'tazilah. Di antara pendapatnya Mu'tazilah kan tidak melihat Allah Subhanahu wa taala di hari akhir. Itu pendapatnya Mu'tazilah. Sementara Ahlu Sunnah meyakini kita nanti akan melihat Allah Azza wa Jalla di akhirat, dan itu kenikmatan paling besar di surga nanti. Dan Ahlu Sunnah mendambakan itu, bercita-cita untuk bisa melihat Allah Azza wa Jalla di surga. Adapun Mu'tazilah keyakinannya tidak. Nah, akibat dari keyakinan yang demikian, ketika Al-Imam Az-Zamakhsyari rahimahullah menafsirkan menafsirkan kalam Allah Subhanahu wa taala, wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah mereka itu nadhirah. Itu para penghuni surga, nadhirah itu bercahaya. Ila rabbiha nadhirah, karena telah melihat Allah, itu kan. Nah, oleh Imam Zamakhsyari ditafsirkan apa? Ditafsirkan maknanya yantazir, menunggu. Karena menunggu Allah wajahnya bercahaya gitu. Gue jauh ini penafsirannya. Kenapa? Beliau menafsirkan begini ya sesuai dengan akidah kepercayaan beliau, di hari akhir nanti enggak dilihat Allah gitu loh. Oleh orang-orang Mu'tazilah seperti itu keyakinannya. Wal iyadu billah. Nah, terus gimana tafsirnya? Kita ambil atau enggak kita ambil gitu kan. Nah, ini saya sampaikan kaidah yang disampaikan oleh Al-Imam Az-Zahabi. Tetap kita tidak ikuti akidahnya, tetapi tidak menghalangi kita untuk mengambil faidah yang baik dari tafsir tersebut. Faidah apa? Ya, faidah bahasa. Toh kita lihat Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah tidak meninggalkan seluruhnya kaidah yang ada di dalam faidah-faidah yang ada di dalam tafsir Zamakhsyari. Al-Imam Ibnu Katsir apa? Salafi. Ala aqidatis salaf. Tafsir beliau nanti kalau antum melihat tafsirnya Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat-ayat sifat, beliau menyampaikan bahwasanya tafsir ayat sifat itu tumarru kama jaa, diperlakukan sebagaimana dia datang, yakini, selesai sudah. Para salaf seperti itu. Tidak terlalu dalam untuk membicarakan takwil dari ayat-ayat sifat. Tetap diimani, setelah itu selesai. Karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam surah Ali Imran, ketika Allah Subhanahu wa taala membagi ayat-ayat itu menjadi muhkamat dengan mutasyabihat. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwasanya orang yang rasikh fil ilm itu kan, warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina. Justru orang yang mendalam ilmunya, yaitu para ulama, terhadap ayat-ayat mutasyabihat, termasuk di antara ayat mutasyabihat yaitu ayat-ayat sifat, tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Mereka cukup mengatakan apa? Yaquluna amanna bihi, kami beriman. Udah selesai tugasnya. Karena terhadap ayat-ayat sifat, kita ini diperintahkan untuk apa sih? Kita diperintahkan untuk mengimani. Terhadap hadis-hadis sifat kita diperintahkan untuk apa? Mengimani. Nah, ini tadi kan di antara hadis yang wajib kita imani yaitu berita Rasulullah bahwasanya kita melihat Allah di akhirat nanti, disampaikan oleh Nabi SAW, dan ini kesepakatannya Ahlu Sunnah di antara nikmat yang Allah berikan nanti di surga. Sebagai mukmin kita mengimani. Mu'tazilah dilogikakannya dulu gitu. Nggak masuk akal. Nah, ini yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam penggalan ayat sebelumnya itu, fayattabi'una ma tasyabaha minhu. Mereka itu mengikuti yang tasyabuh. Mengikuti yang tasyabuh itu ya larut di dalam pembahasan itu. Wah, maknanya begini, memperdebatkan. Habis waktu untuk memperdebatkan itu, padahal untuk ayat-ayat yang demikian kita diperintahkan untuk mengimani, setelah itu selesai. Nah, jadi
seperti itu yang berkenaan dengan Al-Imam Az-Zamakhsyari rahimahullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni ketergelinciran beliau dalam pandangan-pandangan akidahnya itu.